saja saya nggak kasih bahan biar kamu tuh, karena kalau dikasih bahan terlempar-lempar saya lihat, jadi saya nggak kasih biar kamu baca, jadi menyimak. Kalau saya kasih bahan tidak ada yang menyimak mungkin dari awal. Sebenarnya ada beberapa yang tahu bahwa saya nggak akan kasih bahan. Nah, sebenarnya gula hipersensitif setelah sistem imun ya, ini terbalik karena letak skenario 1 itu di skenario hipersensitif itu di skenario 1, makanya ini diawali dengan hipersensitivitas. Jadi anggap saja kamu sudah tahu sistem imun, kuliahnya sudah yang lalu, sekarang kita masuk hipersensitif, karena kemarin juga waktu kuliah yang bulan Maret kemarin gara-gara nggak ada sistem imun, jadi kamu lebih agak panik sedikit, bingung, nggak terlalu nggak nyambung. Hipersensitif reaksi ada berapa tipe? Ditambah ada pula yang menyebut dengan 6 tipe. Jadi saya memasukkan itu ke dalam tipe 5 dan tipe 6. Sebenarnya adalah dia mau memasukkan sebagiannya dari A dan B. Boleh saja mau dipakai yang mana, yang penting adalah yang satunya adalah diperangi oleh natural killer ya. Jadi tujuan respon imun itu apa? Membuat tubuh kebal. Nah, ternyata ada sesuatu hal yang terjadi, jadi melenceng ya. Ada penyelewengan di situ, ada ketidaksediaan sehingga terjadi reaksi hipersensitif. Hipersensitif ini reaksi rata-rata menimbulkan penyakit, banyak sekali penyakit yang diakibatkan oleh reaksi hipersensitif yang terjadi pada sistem imun. Banyak kan semester pendek ya. Dan kamu juga belajarnya juga agak pendek nanti waktunya yang terlalu luas. Nah, lihat bahwa hipersensitivitas reaksi imun patologik terjadi akibat respon imun yang berlebihan. Jadi kalau tidak berlebihan maka akan aman, yang menimbulkan kemudian menimbulkan kerusakan jaringan. Banyak sekali yang ditimbulkannya jenis penyakit yang berbagai ragam, berbagai bentuk, heterogen. Nah, menurut respon imun, penyakit hipersensitif ini dibagi menurut tipe respon imunnya dan mekanisme efektor yang menimbulkan kerusakan sel dan kerusakan jaringan dari tubuh visual enggak pasti di manusia. Tipe 1, tipe 3 diperantai oleh antibodi. Yang tipe 4 diperantai oleh sel ya. Kita lihat bahwa tipe 1, 2, 3 perantaranya adalah antibodi, tapi tipe 4 perantaranya adalah sel. Nah, yang menguntungkan adalah proteksi terhadap infeksi. Jadi adanya kekebalan tubuh, kemudian ada maling yang masuk, benda asing yang datang, kemudian tubuh memproteksi ya, sehingga dia menguntungkan sistem imun itu, respon imun. Yang kemudian yang tidak diinginkan itu timbullah beberapa penyakit autoimun. Autoimun apa? Sistemik leukocytosis, apalagi kemarin kan ujiannya saya tanya banyak soal yang itu. Kemudian beberapa penyakit alergi, ya, penyakit alergi paling banyak ya, strange disease, banyak penyakit yang aneh yang susah dilihat. Dan penolakan graf juga, ada seorang yang melakukan graf pada tubuhnya, kemudian terjadi reaksi hipersensitif pada terjadi penolakan graf sehingga tidak menimbulkan hasil yang baik, malah menimbulkan masalah. Kemudian erythroblastosis fetalis ini pada bayi dilahirkan oleh ibu. Jadi spesifik menimbulkan akibat baik dan buruk. Jadi tadi bahwa ada tipe cepat, intermediate, sedang dan tipe lambat. Tipe lambat adalah ini diperantai oleh selnya adalah seluler, ada penyebabnya ya. Kemudian yang intermediate-nya
kunci lemari dipegang oleh petugas puskesmas. Jadi petugas puskesmas lagi tidak sempat, orangnya sudah mengembuskan nafas yang terakhir kali. Setelah itu tidak hembus-hembus lagi. Nah, atau jalan keluarnya yang lain boleh ambil batu atau ambil palu, pecahkan lemari. Mereka pakai kaca biasanya, pecahkan, ambil bahan-bahan itu semua, cepat dikerjakan. Tapi ketika kamu melihat gejala-gejala ini sudah timbul pada penderita, biasanya kamu sudah ikut-ikut menjadi urtika, muka menjadi sudah pucat, putih, tangan sudah mulai tremor, meletakkan ini saja sudah tidak sempat lagi. Biasanya tidak berhasil, jadi memang harus selalu siap. Jangan anggap remeh, makanya anamnesis sangat perlu. Anamnesis yang jelas arahkan penderitanya pada saat anamnesis bila tidak terjadi macam-macam. Nah, manifestasi anafilaksis contohnya, kemudian anafilaksis lokal, pilek, bersin, asma, urtikaria, dan eksit, dermatitis ya, yang tahu. Lainnya adalah reaksi intermediate, terjadi beberapa jam dan menghilang dalam waktu 24 jam akan hilang. Jadi biasanya contohnya adalah pada reaksi transfusi, ya, transfusi darah atau erythropoiesis fetalis, dan juga terjadi reaksi aktus lokal, ya. Ini pada injeksi nanti serum sickness dan sebagainya. Nah, ini akan menghilang sendiri biasanya dengan ada natural killer, antibody dependent cell toxicity, ya, dan juga pada SLE, misalnya khusus lupus erythematosus. Tipe lambat ini terjadi setelah pajanan pertama tadi, jadi setelah 48 jam dari pajanan pertama. Jadi akibat aktivasi di sini T helpernya yang teraktivasi, jadi delayed type hypersensitivity. Jadi namanya sudah terlambat, jadi akan terjadi dalam waktu lama. Jangan bilang bahwa oh pada saat ini tidak ada gejala apa-apa, ini bukan apa, kemarin tidak ada apa-apa, kok tiba-tiba sekarang ada, berarti bukan gara-gara itu. Jangan lupa bahwa ada delayed type hypersensitivity. Ya, itu ya. Perannya adalah di sini sitokin dilepaskan oleh sel T yang mengaktifkan makrofag. Makrofag ada di mana? Di jaringan di mana? Di kulit. Retinosit di mana? Di mana makrofag? Jangan lupa. Contoh dermatitis kontak dan reaksi tuberkulosa ini ya. Nah, kemudian pembagian reaksi hypersensitivity sendiri ini ada menurut Koch, kita biasa disebut dari Robert Koch, dan ini yang tahun 95 Genuine and Reverse ini biasa kita tidak pakai. Yang kita pakai adalah yang Koch biasa, reaksi tipe 1, 2, 3, 4, kemudian ditambah dengan tambahan yang 2 lagi ya. Dia ada disebut jadi tipe 4A atau tipe 4B. Kalau saya biasanya memakai tipe 5 sambung terus jadi tipe 6 ya, ABC susah. Nah, ini contohnya immediate allergy tadi ya, yang time of reaksinya, waktunya berantai oleh IgG, sementara yang intermediate tadi perantaranya adalah IgG, yang delayed adalah T lymphocyte. Nah, dan ini tipe 1 anafilaktik, perantaranya adalah organisme adalah IgE, antibody dependent, sitotoxin IgG atau IgM bisa saja. IgG juga bisa bekerja di tipe yang ketiga. Ya, tipe 4 sensitisasi, dan ini miselenospek yang paling bawah itu adalah perantaranya natural killer ya. Apa natural killer sebagainya, untungnya kamu sudah pernah kuliah sistem imun kemarin, jadi sudah agak tahu. Kalau kemarin bingung karena langsung masuk hipersensitif. Ini mudah-mudahan nanti kedepannya blok alergi akan diatur ulang. Ini tadi sama, tinggal dibaca, saya tinggalkan saja melalui sel T, masuklah. Kenapa disebut ini tipe makrofag, kemudian dipresenting ke antigen, sudah besar antigen presenting sel, kemudian baru diperintahkan TB untuk membentuk imunoglobulin yang tipe 1 ini lambat.
ini produksi ini tipe lambat dan tipe cepat, ya, dimana kemudian kalau digaris bahwa ini tipe apa namanya pajanan ulang, tipe lambatnya di sini nanti, ya, ke bawah. Ini adalah tipe lambat terjadi hipersensitivitas. Jadi ini pajanan ulang. Kemudian terjadi tipe yang cepat adalah yang langsung sel G, kemudian berikut helper bentuk immunoglobulin dan kemudian terjadi reaksi alergi. Ini urutannya tadi sensitisasi, ya. Jadi AGE sampai diikat oleh reseptor spesifik tadi sehingga menimbulkan reaksi spesifik. Ya, kemudian diaktifasi dan kemudian terjadi respon kompleks yang tipe 1 terjadi contoh anafilaktik shock. Efek mediator dilepaskan oleh sel mas dengan aktivitas farmakologi, tadi ada beberapa aktivitas. Nah ini tipe 1, lihat bahwa ada antigen, ingesti, kemudian instan dan makanan, obat-obatan, ya, house dust mite, jadi juga bisa mol, ya, jamur, injeksi, obat, sting, sengatan, vaksin atau serum, ya, mekanismenya oleh alergen, kemudian berinteraksi dengan IgG dan di mast cell, ya. Nah, melepaskan mediator-mediator kemis, ada beberapa mediator kemis, antihistamin, klimin, prostaglandin dan sebagainya, hingga kenapa kemudian orang memberikan antihistamin sebagai pengobatan pertama karena dia memblok di sini, ya, pada saat sudah dilepaskan mediator-mediator kemisnya. Kemudian terjadi dilatasi kapiler, mulai nampak flare, memerah, ya, di peningkatan daripada permeabilitas kapiler dan terjadi peningkatan, ya, pembuluh darah sampai terjadi iritasi. Sudah sih ada pengendapan protein di sel, kemudian protein kemudian sampai kepada iritasi nefus, ini langsung, ya, pada tipe 1. Nah, manifestasinya banyak dari THT. Jadi ini untuk hipersensitivitas ini biasanya dipegang oleh 3 divisi, dia 3 bagian, ya, di departemen kulit, kemudian departemen THT, ya, kemudian sama pulmonologi. Jadi ketiga-tiga ini akan lebih banyak memegang ke dalam hipersensitif ini, penyakit alergi, karena kelainannya memang tumbuh di mukosa, ya. Alergi, rinitis alergi, konjungtiva, kemudian asma, food alergis, dan atopik dermatitis atau urtikaria. Paling banyak keluhannya yang terlihat utamanya adalah hidung menjadi melet, mata menjadi merah, ada konjungtivitis, kemudian kulit menjadi flare, ada kemerah-merahan, kemudian nafas menjadi gangguan sesak, ya. Itu lihat, pikirkan bahwa ini suatu penyakit alergi. Ini contohnya alergi reaksi, ya. Kenapa tadi ada sting juga? Ternyata venom dari insek menyebabkan ke alergi, makanya house dust mite juga paling banyak. Ini di dalam buku-buku pelajaran, ambil di rak buku, mau belajar, buku nggak pernah disentuh kalau nggak ujian atau textbook ingin membuat skripsi atau sebagainya, ambil buku, kemudian bukunya ditaruh di atas meja sambil duduk, lembaran-lembaran dibuka, kemudian tumpang debu rumah itu ada di dalam kertas-kertas itu, termasuk di dalam lemari pakaian yang tidak pernah dibersihkan. Pada saat dibuka kertasnya akan terhirup, jadi bisa terhirup, bisa terkotak, ya, atau termakan. Nah, jadi ingat bahwa di buku paling banyak, gimana saya alergi tapi saya harus membaca, batasi diri atau proteksi diri dengan memakai masker, ya, harus bersusah-susah payah lah, sesak napas sedikit, ya, pakai masker, karena kalau enggak akan terjadi reaksi. Kenapa? Kalau udah ujian, stres juga merangsangkan, mengirim ke otak, kemudian meninggalkan reaksi. Tes yang bisa dilakukan pada reaksi tipe cepat adalah prick test. Prick test itu dengan menggoreskannya kemarin, atau pemeriksaan ELISA, bisa juga dengan sampai ke Western blot dan sebagainya, memeriksa kadar immunoglobulin E-nya yang spesifik, yang total
asma. Kemudian terapi ya obat-obat alergi, antihistamin, adrenalin, bronchodilator ya, sampai ke imunoterapi. Yang paling penting adalah menghindari pajanan yang kita duga. Jadi harus diri kita sendiri yang melihat, yang mengingat-ingat ini saya kemarin makan apa, atau saya kemarin pekerjaan saya apa, sehingga hari ini menjadi kambuh bagi orang-orang tertentu ini ya, orang-orang yang hipersensitif. Nah kalau misalnya ditanya sama dokternya, kadang-kadang suka marah pasien, dokternya nanya, ini penyebabnya apa, makanya saya datang ke sini karena saya mau berobat, ini kenapa sakit saya. Tapi dia lupa bahwa maksud kita bertanya adalah kira-kira begitu banyaknya hal-hal ini yang tadi itu, yang mana sebenarnya yang bikin kira-kira dia jadi kambuh. Ini adalah intraderma skin test ya, beberapa menjadi positif, terjadi flare. Biasanya kita menilai positif atau tidak kalau terjadi urtika ya, urtika ada pembengkakan ya, timbul di atas kulit yang tiba-tiba. Nah ini kalau dilepas tidak timbul ya, tapi kalau PSS tidak ada. Nah ini dilihat ya, ini kontrol dikasih histamin saja ya, ini kasih kontrol negatif, sudah timbul reaksi. Pada saat ini sudah timbul bersama proteinnya, sudah jadi bereaksi. Yang paling banyak adalah glikoprotein yang menyebabkan reaksi alergi ini. Nah yang tipe 2 sitotoksik atau sitolitik terjadi karena dibentuk antibodi jenis IgG dan atau IgM ya, terhadap permukaan sel atau antigen matrik ekstraseluler. Nah, gimana terjadi? Antibodi masuk, kemudian fraksi jadi dan pengaruhi komplement dan terjadi inflamasi. Ini adalah eritrosit. Nah, ini antigennya terjadi pada reaksi transfusi, kemudian obat-obatan juga, unknown juga bisa tidak diketahui. Ya, yang bereaksi eritrosit, ya contohnya leukosit, platelet, vaskular endotelial, sampai terjadi reaksi anemia, purpura, ya, vaskular purpura. Ini mau dikasih apa mau disalin aja? Atau mau dikasih handout? Sudah di print. Karena kamu pasti malas buka kan, mata udah berkunang-kunang, banyak dijejalin. Satu orang berapa SKS? Ada yang 7 juga? Walah, banyak sekali. Ini beberapa penyakit yang bisa nanti dibaca sendiri ya. Nah, ini incompatibility rhesus ya. Lihat bagaimana bahwa pada berat badan lahir bayi dari orang tua yang incompatible, ayah dengan rhesus positif atau ibu dengan rhesus negatif, akhirnya terjadi kerusakan sel darah merah dan bayi lahir menjadi kuning, dimasukkan ke dalam inkubator, dikira kuning gara-gara apa, ternyata ada reaksi rhesus di situ. Perlu transfusi untuk menyelamatkannya. Kemudian anemia hemolitik ini akibat suatu infeksi, sebabnya belum diketahui ya. Ini adalah melalui fagositosis, terjadi anemia yang progresif yang berlama-lama sehingga harus transfusi darah. Nah, reaksi transfusi juga kalau ketidaksamaan ya sel darahnya. Menurut ABO, sel darah merah dibagi 4 golongan AB, dan O. Jadi O sebagai, ya bisa sebagai resipien, juga sebagai donor ya, O paling aman. Nah, AB tidak mengandung antibodi terhadap alo antigen tersebut. Jadi A mengandung antibodi anti B berupa IgM yang dapat menghidrogenasi B. Ya, jadi ini waktu kenapa kemudian mencari, sudah ada di Facebook tiba-tiba keluar dicari golongan darah A, golongan darah B, kenapa nggak pernah tanyakan dicari golongan darah O? Ya kan? Karena ada kadang-kadang orang ini apa, oh harusnya kan cari golongan darah O, siapa yang punya, cepat-cepat jadi transfusi. Ada yang menjawab, saya sudah sering sekali melakukan transfusi, jadi sekarang tidak melakukan lagi. Ada yang menjawab, oh saya sudah melakukan berkali-kali tetapi tidak berhasil, diambil karena ketakutan misalnya. Oke, ini beberapa lupus, artritis, butterfly ini maksudnya pada SRT ya, dilihat ada eritema warna merah berbentuk butterfly, sebenarnya dari pipi ke hidung kemudian ke pipi, jadi seperti orang pakai kacamata tetapi pakainya di pipi, berbentuk seperti kupu-kupu ya.
bronkus. Tipe 3 ini reaksi hipersensitivitas tipe 3. Kita lihat juga reaksi disebut juga dengan kompleks imun, terjadi bila kompleks antigen antibodi ditemukan dalam sirkulasi di dinding pembuluh darah, ya, atau juga bisa di dalam jaringan. Dia mengaktifkan makrofag, melepaskan interleukin 1, ya, yang beragregasi trombosit, kemudian mengaktifkan makrofag dan melepaskan interleukin 1 sehingga timbul gejala. Nah, ini dia neutrofil dinding pembuluh darah. Di dinding pembuluh darah ini sebenarnya makrofag, ya, diaktifkan, belum dapat menyingkirkan kompleks imun sehingga makrofag dirangsang terus untuk melepaskan bahan yang dapat merusak jaringan. Jadi harusnya dia makrofag diaktifkan mengirim, dia akan mempresentasi, ya, berpresenting. Jadi kompleks imun terjadi beberapa hal. Makrofag ini melepaskan granul, pada saat inilah terjadi masalahnya, terjadi neutrofil, trombosit, komplemen dan dan oksigen reaktif. Kemudian ini antigen tadi yang untuk reaksi tipe 3, ya. Jadi ada obat-obatan, serum, kemudian bahan kimia. Bahan kimia ini yang paling sering adalah bahan-bahan kimia berupa asam kuat, basa kuat. Jadi seringkali menimbulkan masalah. Kemudian foreign antigen, bakteri, virus, sebenarnya mold dan sebagainya bisa terjadi. Antigen antibodi dari kompleks dia IgG, ya, berantaranya. Jadi terjadi kerusakan tisu kulit dan terjadi inflamasi sehingga menimbulkan beberapa gejala, ya, vaskulitis, glomerulonefritis, ya, ginjal dan serum sinus. Dimusnahkan oleh sel fagosit mononuklea, gangguan faktor fagosit sel tersebut sulit dimusnahkan. Nah, harusnya yang tadi itu ini limfosit ini di basement membran ini, membran harusnya dia kecil apa besar? Kalau besar dia lebih gampang, kalau kecil nggak kelihatan, ya, sehingga kecil-kecil terjadi deposit. Ada di belakang ini yang menetap. Ukuran kompleks imun yang kecil dan permeabilitas vaskulernya yang meningkat. Ya. Jadi berukuran kecil, menetap di dalam sirkulasi, menembus dinding pembuluh darah, mengendap di membran sel. Ya, kenapa terjadi autoimun kemudian spasi komplemen? Reaksi aktus ini suntikan obat, ya, diaktifkan komplemen, aktus fenomen, kemudian menimbulkan granulasi, ya, aktifkan sel emas, kemudian reseptor histamin, yang 3 menimbulkan sel neutrofil dan kemotaksis, dan yang keempat adalah melepaskan, ya, bahkan enzim lipid dan aliran darah masuk. Terjadilah reaksi aktus. Contohnya ini adalah dinding bronkus alveol menimbulkan reaksi asma lambat yang terjadi 7-8 jam setelah inhalasi antigen. Jadi contohnya asma akibat kerja. Misalnya seorang bekerja di tempat sesuatu, tapi dia bukan reaksi tipe 1 misalnya. Nah, ini dalam waktu bertahap pelan-pelan terpajang dengan bahan-bahan di tempat kerja, kemudian timbul reaksi asma sementara. Namanya nanti kalau misalnya dihilangkan, dipindahkan, dia akan kembali bagus. Jadi reaksi aktus memerlukan antibodi atau antigen dalam jumlah besar. Disuntikan akan membentuk kompleks yang tidak larut, masuk ke dalam sirkulasi, mengendap pada dinding pembuluh darah. Aflatoksin, kurang enak baca tulisan, perdarahan, proses. Nah, ini reaksi antigen antibodi, ya, dari kompleks antigen antibodi melengket, ya, melengket ini terbentuk. Ini adalah antigen. Antibodi berbentuk Y, ya, Pak. Jadi dapat komplemen, resisten komplemen, terjadi aktivasi komplemen dan terjadi kemotaksis dalam pembuluh darah, terjadi endapan, ya, pembuluh darah, sehingga terjadi diabetes inflamasi dan lisis keluar, ya. Serum sickness, kerusakan patologis ini jarang terjadi, tapi setelah terjadi ini
dilepaskan, kumannya berinvasi, kemudian dalam waktu beberapa minggu, biasanya tidak 1-2 minggu, agak lama ini, 3-4 minggu setelah serum diberikan, timbul rasa gatal, bengkak atau kemerahan, rasa sakit pada sendi. Ini berlama-lama kalau tidak diketahui bahwa ini penyebabnya, sehingga orang menjadi sakitnya berlama-lama. Ini tanpa gejala, kemudian baru menghilang. Ada beberapa Palmer lung, ya, penyakit akibat kerja, contohnya Palmer lung tadi, terhirup spora jerami yang memproduksi IgG, kemudian terjadi aktinomiksa membentuk IgG dan antigen antibody ya. Aktus tadi IgM, rheumatoid fever, ya, rheumatoid IgM dan rheumatoid fever dia karena antigen ya, streptococcus. Lain adalah ada beberapa penyakit, misalnya yang kenapa misalnya pada kusta, orang dengan kusta tidak selesai, kalau malaria dan virus ini berlama, sebenarnya adalah dia reaksi imun tipe hipersensitif tipe 3 ya, karena bentuk titik. Diagnosis, biopsi, kita bisa lihat endapan, ya, komplement dan terapinya antiinflamasi, bukan anti alergi pada tipe 3. Tipe 4 ini ada hipersensitif dibagi dalam delay type dan sel mediated cytolysis yang terjadi melalui CD8 dan ini melalui CD4, CD8. Tadi sudah bahwa dia delay sel CD4 ya, bereaksi dengan T helper 1 aktifkan makrofag yang berperan sebagai efektor ya, kerusakan jaringan. Jadi makrofag diaktifkan oleh enzimnya banyak sekali, oksidatif, sitotoksin, proinflamatori dan sebagainya. Kemudian terjadi kontak ulang sebenarnya dan terjadi beberapa penyakit, contohnya dermatitis kontak. Nah ini tadi contoh poison ivy, musim semi ya, campuran senyawa fenol yang dikenal sebagai katekol. Ini musim panas, kemudian musim gugur ya, sudah hilang musim semi yang paling banyak ya. Salah satu ditemukan dalam karena resin orang di sini jarang orang bekerja di luar, tapi di luar banyak ya, masuk ke kulit, kemudian ini proteinnya ya, interaksi hapten masuk, kemudian interaksi kembali. Boleh juga ini, kebanyakan gambar jadi bingung. Nah ini tadi sensitisasi yang pertama, kemudian fase afektor. Di sini sel antigen presenternya ada sel-sel ATC yaitu makrofag dan sel Langerhans. Kemudian sel T-nya di sini yang sel T helper 1 yang umum, tapi CD4 ini kadang-kadang saja dia bereaksi ya. Bila delayed type sensitisasi ini terpanjang ulang dengan antigen yang sama, melepaskan sitokin dan menarik, kemudian mengaktifkan makrofag kembali. Ya, terjadilah hipersensitivitas tipe 4 yang delayed ya. Ini kerusakan CD8 untuk antigen sama terlambat sitokinesis tadi sudah ya. Penyakitnya banyak juga tipe 4. Ini contohnya tadi tuberkulin, ini adalah poison ivy, chemical, fungi, jamur, ya, transplantasi organ atau ada virus, tersensitisasi limfosidasi dengan antigen tadi, rilis, lipokin, ya, interferon, killer cell dan transfer factor, injuri, terjadi destruksi dan terjadi beberapa penyakit, bisa penyakit kontak dermatitis atau graft, ya. Penyakit virus, kemudian alergi dan sebagainya. Nah sebenarnya yang paling cepat itu selain daripada infeksi bisa terjadi melalui langsung ya, terhirup dan sebagainya. Nah ini tadi beberapa reaksi ini yang sifat delaynya terkontak setelah reaksi pertama. Contohnya adalah pada John Moe 24 jam setelah kontak terjadi pembengkakan kulit, kemudian ini antigennya adalah antigen intradermal ya, kepala sampai jadi granuloma. Granuloma bentuknya seperti pisau tapi dia ada tangkainya, seperti kamu lihat apa?
bulat ada tangkainya kecil apa itu? Kayak ubur-ubur sebenarnya, tapi dia keras, itu biasanya menempel di ujung-ujung jari dalam rumah. Nah, tes itu berguling 4-12 jam. Mantu tes dan tes ini untuk mantu biasa dipakai di bagian paru, tapi tes biasa dikerjakan oleh bagian THT atau bagian kulit. Ya, obatnya adalah kortikosteroid atau agent imunosupresif. Suntik obat, ya kita lihat bahwa untuk penderita anak-anak dengan mild ringan saja, kasih saja limited antihistamin, ya. Untuk yang signifikan sistemik kita berikan obat epinefrin, injeksi dan sebagainya dari. Kemudian dan mengulang yang terjadi pada orang yang tidak sensitif juga, bedanya nanti. Jadi orang yang kalau bedanya yang chemical yang iritan sama alergi terjadi pada orang-orang tertentu, ya, orang-orang yang bersensitif. Tapi kalau misalnya dia bukan alergi, berarti bisa terjadi pada semua orang, tidak hanya orang yang sensitif. Jadi kalau kita lakukan pemeriksaan nanti laboratorium dijumpai polimorfolikuler pada yang tidak hipersensitif, dan pada yang sensitif kita lihat biasanya eosinofilnya yang meningkat gitu. Jadi berbeda kalau misalnya dia karet bahannya alergen. Ini membedakan ini sebenarnya pengaruhnya karet apa air misalnya, atau deterjen yang chemical. Jadi bisa dilakukan tes pertama, kemudian lihat orangnya anamnesis apakah dia sensitif atau tidak. Kemudian terapinya, ini pemeriksaannya. In vitro adalah kita lakukan cytotoxic test, kemudian IgG atau IgG4 untuk antigen leukosit test, lakukan ELISA, basophil histamine release. Kemudian yang paling penting adalah itu tadi yang miscellaneous. Medical care treatmentnya, ya. Medical care artinya orang dengan hipersensitif kulitnya pasti cenderung kering. Kenapa kering? Ada terjadi insensible water loss di mutasi filagrin di barier kulit. Ingat, barier kulit menjadi mutasi filagrin sehingga kulit menjadi kering. Kemudian apa yang terjadi? Kecenderungan kering, akan dikirim ke otak, kering, kemudian kecenderungan orang untuk menggaruk. Begitu menggaruk, kemudian akan masuk mikroorganisme, kan? Mikroorganisme lebih gampang masuk, kulit menjadi rusak, menjadi tergores, kemudian mikroorganisme masuk, kemudian terjadi kontak ulang tadi. Jadi bisa terjadi alergi karena faktor yang memicu dia kambuh adalah yang infeksi dari mikroorganisme. Ya, bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus dan sebagainya. Nah, jadi harus dilakukan medical care, ya. Jadi kalau kulit dilembabkan, kalau kering dilembabkan. Kemudian edukasi, hindari faktor-faktor yang menyebabkannya tadi, apa yang ada di dalam rumah, apa yang ada di luar rumah. Bisa lakukan edukasi, konsultasi jangan lupa, kemudian eliminasi alergen. Kalau misalnya terlalu besar dikurangi, misalnya sarung tangan karet, ya mungkin kandungan karetnya agak dikurangi atau dicampur dengan bahan yang lain, atau kemudian dibersihkan. Nah, kalau untuk eliminasi alergen paling gampang di dalam rumah adalah yang selalu terhirup, selalu salah, bahwa menyapu dulu baru mengepel. Sebenarnya mengepel dulu baru kemudian disapu, dibersih-bersihkan. Jadi dengan mengepel debunya tidak naik ke atas, tapi kalau disapu dulu sudah berterbangan debu, sudah ada di atas meja dan sebagainya, kemudian kita pergi, sebenarnya dipel dulu, kemudian disapu, dan debu yang melengket di atas meja atau di atas barang-barang bisa dilap, kan, jadi tidak mengandung debu. Buang semua bahan-bahan yang mengandung bisa debu hingga bunga kering, karpet dan sebagainya. Kemudian netralisasi dan avoid high risk situasi. Medikasinya adalah
incidental ya, untuk pasien dengan reaksi treatment dengan oral antihistamin. Antihistamin tidak ada topikal karena beberapa penelitian dulu ada yang menimbulkan reaksi sensitisasi. Jadi antihistamin sendiri menimbulkan reaksi pada kulit, jadi makanya hanya ada oral. Ya, dengan sistemik, ya kalau yang tiba-tiba paling cocok adalah epinephrine injeksi pada tipe 1 ya. Terapi antihistamin, bronkodilator, kortikosteroid pada yang asma mungkin cocoknya bronkodilator. Sudah selesai.